kita membahas anatomi singkat dari jantung. Jantung kita terdiri dari 4 ruang yang dibatasi oleh sentrum ventrikel, yaitu atrium dexter, atrium sinister, ventricle sinister, ventricle dexter, dan terdapat apeks jantung. Sedangkan pembuluh darah jantung yaitu vena cava superior mengalirkan darah dari ekstremitas atas. Vena cava inferior mengalirkan dari ekstremitas bawah. Pembuluh arteri besar yaitu aorta mengalirkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Truncus pulmonalis yang mengalirkan darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju atrium kiri. Terdapat 4 katup yang bekerja pada jantung, yang terdiri dari 2 katup atrium ventricularis yang membatasi atrium dan ventrikel, dan 2 katup semilunar yang membatasi ventrikel dengan aorta dan truncus pulmonalis. 2 katup atrium ventricularis yaitu valva atrioventricularis sinistra atau katup mitral yang membatasi antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan valva atrioventricularis dextra yang membatasi antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Valva aorta yang mengalirkan darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta. Valva truncus pulmonalis yang mengalirkan darah dari ventrikel kanan menuju ke paru. Di dalam ventrikel terdapat musculus papillaris dan chorda tendinea. Bila ventrikel berkontraksi dan mengeluarkan darah, musculus papillaris juga ikut berkontraksi dan membuat chorda tendinea menjadi tegang. Fungsinya adalah untuk menahan katup atrium ventricularis sehingga mencegah katup tidak terdorong masuk ke dalam atrium dan terbalik pada waktu tekanan intraventrikular meningkat melebihi tekanan atrium. Pada jantung terdapat jaringan fibrosa yang merupakan struktur yang kaku dan memisahkan atrium dan ventrikel. Struktur ini berfungsi sebagai rangka jantung, yaitu tempat melekatnya keempat katup jantung dan otot-otot jantung. Jika dinding jantung diperbesar, maka terdapat beberapa lapisan pada dinding jantung. Lapisan dinding jantung dari dalam keluar meliputi endokardium, miokardium yang merupakan lapisan otot jantung, dan perikardium yang dibagi menjadi perikardium visceral di bagian dalam dan perikardium parietal di bagian luar. Di antara kedua lapisan ini terdapat rongga perikardium yang berisi cairan perikardium, di mana fungsi cairan ini adalah mengurangi gesekan antara perikardium tiap kali jantung berdenyut. Di dalam miokardium terdapat banyak mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi untuk mempertahankan kontraksi ritmis dan terus-menerus dari otot jantung. Guna mempertahankan fungsi miokardium, banyak kapiler yang memperdarahi miokardium tersebut, yaitu satu kapiler untuk satu serat miokardium. Jika kita perhatikan, ketebalan ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan. Nah, mengapa otot ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan otot ventrikel kanan? Hal ini dikarenakan otot ventrikel kiri memiliki tugas yang lebih berat, yaitu memompakan darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, membutuhkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan ventrikel kanan. Jantung memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk memompakan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah kaya CO2 dari tubuh ke paru-paru untuk pertukaran udara. Nah, bagaimana sirkulasi darah pada jantung tersebut? Sirkulasi jantung dimulai dari atrium kanan, di mana di sini merupakan muara dari vena cava superior dan vena cava inferior yang membawa darah kaya akan karbon dioksida
Setelah itu, darah akan dialirkan menuju ventrikel kanan melalui katup ventricularis dextra, dan setelah itu darah akan dipompakan keluar menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, darah dari jantung akan masuk ke dalam kapiler, di mana darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan mengalami pertukaran dengan oksigen yang kita hirup. Oksigen dari luar akan ditukarkan dengan karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jantung, sehingga darah yang tadinya kaya akan karbon dioksida menjadi kaya akan oksigen. Dikarenakan proses pertukaran yang terjadi dan kemudian akan mengalir ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Dan dari sini ventrikel kiri akan berkontraksi yang akan membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Secara garis besar, sel otot jantung dibagi menjadi dua, yaitu sel kontraktil yang membentuk 99% dari sel otot jantung, di mana kerja dari sel ini adalah melakukan kerja mekanis jantung, yaitu memompa darah. Kemudian terdapat sebagian kecil dari sel otot jantung, yaitu sel otoritmik, yang jumlahnya sedikit, di mana sel ini tidak berkontraksi namun memulai potensial aksi sehingga menyebabkan kontraksi dari sel kontraktif. Sel-sel otot jantung ini dihubungkan oleh suatu struktur fungsional yang disebut sebagai diskus interkalaris. Apabila diskus ini diperbesar, terdiri dari dua taut membran, yaitu desposom yang berfungsi sebagai perekat antara sel jantung dan taut celah yang dapat menyebarkan potensial aksi dari sel-sel jantung, sehingga arus listrik jantung dapat tersebar ke seluruh sel-sel jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem konduksi jantung. Jantung kita memiliki sistem penghasil energi listrik tersendiri yang bekerja secara independen. Sistem ini terdiri dari nodus sinoatrialis sebagai pacemaker. Dari sini, S-anode akan berjalan melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur antar atrium yang menuju ke atrium kanan. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur antar nodus yang membawa impuls menuju apenode. Di sini, impuls akan tertunda sekitar 100 ml yang berfungsi untuk memberikan waktu bagi atrium untuk berkontraksi sempurna, mengosongkan isinya sehingga ventrikel dapat terisi penuh. Dari sini, impuls akan diteruskan ke berkas His yang berjalan menurun di sepanjang septum interventricularis, yang membagi diri menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Setelah dari sini, impuls akan berjalan menuju ke serat Purkinje yang melakukan penetrasi ke dalam myometrium agar seluruh myometrium mendapatkan arus listrik. S-anode di sini berfungsi sebagai pemacu jantung utama yang memberikan jantung sekitar 70-80 potensial aksi per menit. Sekali potensial aksi terbentuk di salah satu sel otot jantung, potensial tersebut akan disebarkan ke seluruh miokardium. Selanjutnya terdapat apenode yang memberikan 40-60 potensial aksi per menit. Berkas sistem Purkinje dapat pula menghasilkan potensial aksi dalam jumlah 20-40 potensial aksi per menit. Ketika terjadi sesuatu terhadap S-anode, maka apenode akan mengambil alih kerja pemacu utama. Sedangkan apabila terjadi gangguan pada jalur S-anode menuju apenode, maka berkas sistem Purkinje dapat memberikan sekitar 30 denyut per menit dalam ventrikel.